Oke, halo semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan kita pada mata kuliah praktikum basis data. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang update data pada tabel MySQL. Sebelumnya kita sudah mempelajari pada video sebelumnya untuk materi yang terkait dengan insert dan select pada MySQL. Nah, pada hari ini kita akan perbaharui materi kita dengan menambahkan materi untuk update data pada tabel MySQL. Nah, praktek hari ini masih melanjutkan dengan menggunakan tabel database sebelumnya untuk pembahasan tentang karyawan. Jadi pembahasan kita masih tentang pembahasan database untuk tabel karyawan. Nah, kita akan menggunakan perintah update sehingga nanti penggunaan perintah update yang kita lakukan dengan menggunakan sintaks dalam perintah SQL-nya. Nah, di sini nanti kita akan mulai dulu untuk memperbaharui rekod yang ada pada Ahmad Zobari nomor ID 1. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu localhost kita. Bagi kawan-kawan yang menggunakan localhost SAM, silakan gunakan localhost SAM. Diaktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kalau ada rekan-rekan yang lain yang menggunakan localhost yang berbeda, silakan aktifkan untuk servernya, kemudian aktifkan juga untuk MySQL-nya. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk terminal yang saya gunakan, karena terminal yang saya gunakan kali ini sudah diperbaharui pada sistem operasi Windows 11. Nah, sehingga untuk menggunakan terminal pada Windows 11, kita tidak perlu lagi mengatur pemanggilan sintak global, pensettingan untuk variabel global, sehingga kita bisa langsung mengakses MySQL yang berada di localhost kita. Yang penting server kita pada SAM atau pada localhost yang lainnya. Kalau yang saya gunakan kali ini adalah Laragon, itu sudah diaktifkan. Nah, sekarang kita tinggal mengakses MySQL-nya saja ya. Dengan cara seperti biasa, MySQL, kemudian minfo root minp. Karena di Laragon ataupun di SAM, untuk preference-nya kita tidak menggunakan password, jadi ini tinggal di enter saja seperti biasa. Nah, kemudian kita tinggal langsung masuk ke dalam database yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya saya buat database dengan menggunakan nama praktikum basis data. Oke, kemudian terdapat informasi database change. Sebelumnya saya coba untuk rubah terlebih dahulu fontnya supaya bisa terbaca ya. Oke, sepertinya begini saja. Oke, pada saat kita menggunakan database-nya, gunakan perintah untuk use database-nya. Kalau di sini saya menggunakan database dengan nama praktikum basis data, jadi kita tinggal langsung merubah nama use praktikum basis data. Kemudian nanti database-nya terubah, kemudian kita cek dulu untuk penggunaan tabel kita. Di dalam praktikum basis data kita punya berapa tabel? Kita punya satu tabel dengan nama karyawan. Kemudian kita coba cek dulu strukturnya seperti biasa. Oke, saya kembalikan dulu ke struktur semula ya. Ini jadi lebih kelihatan besar ya. Oke, strukturnya seperti ini. Oke, list karyawan. Oke, ini karena mungkin pengaruh dari tampilannya saja ya. Jadi
tidak ada masalah. Ini yang penting untuk fieldnya udah bisa dilihat di sini seperti yang sudah kita perbaharui pada struktur tabelnya. Nah, jadi kita akan gunakan tabel karyawan ini untuk melakukan pembaharuan data. Sebelumnya kita sudah melakukan pengisian data ya. Pengisian data, kemudian data yang kita isi kurang lebih karyawan select all from, sorry. Kurang lebih data yang kita punya ada 6 data. Nah, nanti data ini akan kita perbaharui kembali. Di sini terlihat bahwa gaji masih kosong. Nanti tabel ini akan kita perbaharui sesuai dengan perintah pembaharuan pada SQL-nya. Nah, untuk melakukan pembaharuan pada perintah SQL, itu kita menggunakan perintah update. Jadi nanti kita akan lakukan perintah update, kemudian nama tabelnya, kemudian nanti bagian mana yang mau kita set dari field-nya. Jadi kita tentukan dulu setnya pada field apa, kemudian nilainya berapa. Karena di sini tipe datanya adalah integer, maka kita bisa masukkan langsung angkanya. Nah, apabila nanti tipe data yang akan diubah adalah tipe data string atau tipe data varchar, tinggal ditambahkan tanda kutipnya saja. Nah, kemudian data mana yang mau kita rubah dari field tersebut? Maka kita akan merujuk kepada nomor ID-nya sebagai identitas dari record atau tuple yang ingin kita akan rubah. Oke, kita coba. Oke. Kita lakukan perintah update pada tabel karyawan. Kemudian kita akan melakukan perubahan pada field gaji ya. Kita akan lakukan perubahan pada field gaji. Kita set gaji untuk fieldnya, kemudian kita masukkan nilainya. Di situ terlihat nilainya adalah 1 juta ya. Oke, 1 juta. Kemudian nilai 1 juta pada field gaji ini akan kita masukkan kepada record mana. Nah, ini kita akan masukkan dulu kepada record yang pertama. Jadi kita set, setelah kita set, kemudian kita gunakan di bagian yang pertama. Oke, seperti itu. Kemudian query oke, ada satu data yang masuk, sudah diubah dan cocok, tidak ada masalah. Kemudian kita coba untuk cek kembali apa yang sudah kita masuk dengan menggunakan navigasi ya. Bisa diingat kembali bahwa setelah eksekusi dari satu baris sintak itu bisa kita jalankan, maka histori dari sintak yang sudah kita buat sebelumnya itu bisa kita akses dengan menggunakan navigasi. Kita tinggal panggil perintah mana yang mau kita akan eksekusi. Di sini saya panggil perintah untuk melihat seluruh data, maka ada satu data yang masuk pada field gaji. Jadi Ahmad Sobari, field gajinya sudah kita ubah dari nilai awalnya 0 menjadi 1 juta, seperti itu. Kita kembali ke materi. Oke, nilainya masuk seperti ini ya, di bagian slide-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan juga untuk data yang lainnya. Nah, pada data yang lainnya, itu nanti bisa kita rubah seperti nilai data Sundariwati ya, yang nomor ID-nya adalah 2. Jadi pada prinsipnya nanti ketika kita merubah salah satu field, nanti dipastikan record mana yang mau kita rubah berdasarkan field dari primary key-nya. Nah, hanya saja memang perintah yang akan kita lakukan ini untuk khususnya update itu akan kita lakukan satu persatu. Jadi memang kita harus sabar untuk menjalankan perintah ini apabila kita melakukan perubahan lebih dari satu data. Oke. Ini adalah contoh ketika data yang ingin kita rubah untuk 6 data ya, untuk ke semua data. Oke. Seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke
praktikum kita ya. Oke. Kita akan rubah seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat sedikit lebih mudah pada proses eksekusinya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalian tinggal menggunakan riwayat dari sintak yang sudah dikerjakan dengan menggunakan navigasi. Nah, ini rekor kedua. Rekor kedua itu nilainya adalah 1.250.000. Jadi kita tinggal panggil kembali data yang sudah kita buat tadi. Oke, update karyawan, enter. Kemudian kita set nilainya jadi 1, 2, 5, 1, 2. Oke, nolnya kebanyakan ya. Oh, pas saja nolnya 1.250.000. Kemudian nilai ID-nya, oke, nilai ID-nya adalah 2. Jadi di sini ada informasi ya, sudah ada, tinggal kita perbaharui lagi dengan nomor ID 2. Kemudian kita enter. Oke, sudah ada 2 yang kita ubah. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal sesuaikan saja ya. Kita sesuaikan saja. Oke, nilai yang ketiga kita ubah 1 juta, kita update lagi. Update data karyawan. Update data karyawan, kemudian kita set gajinya 1.500.000. Oke, 1.500.000. Kemudian kita set lagi untuk where ID-nya nilainya adalah 3. Oke, seterusnya sampai ke nilai 6 ya. Jadi saya contohkan seperti ini, seterusnya sampai ke rekor ke-6. 3, sudah 3, kemudian yang keempat data karyawan, update data karyawan, gajinya 1.750.000, di mana ID-nya nilainya 4. Oke. Kemudian kita update lagi untuk data karyawan kelima. Karyawan kelima nilainya 2 juta ya. Set di mana web ini kita set nomor 5. Oke. Kemudian kita update lagi data karyawan dan set nilainya adalah 225. 125. Kemudian nomor ID-nya 6. Bentar. Oke. Nah, kita sudah melakukan perubahan pada 6 rekor. Tinggal kita melakukan pengecekan kembali untuk datanya. From karyawan. Oke. Jadi untuk tabel sendiri, tabelnya dari karyawan sudah kita lakukan perubahan seperti ini. Oke. Jadi perubahan yang kita lakukan pada tabel karyawan untuk 6 tabel sudah kita lakukan. Nilainya dari gaji tersebut sudah kita masukkan, kita sudah melakukan perubahan. Oke, nanti apabila ada kesalahan pada proses penginputan gaji, tinggal lakukan update saja lagi nanti. Update yang sudah kalian lakukan di sini, tinggal kalian perbaharui lagi, masukkan nilai yang sesuai dengan tabel tersebut, tinggal diubah saja seperti itu. Kita kembali ke slide-nya. Oke, ini adalah update untuk data tabel. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk melakukan penginputan data lebih banyak. Nah, penginputan data lebih banyak ini mungkin nanti kita bisa kondisikan lebih dari 30 data. Nah, tapi apakah dengan cara yang lebih mudah? Tapi apakah ada cara lain yang lebih mudah kalau kita masukkan data satu persatu? Kalau tadi kan kita masukkan 6 data. Lumayan agak lama kita akan masukkan 6 data ya dengan melakukan proses
sintaks satu persatu seperti ini tadi. Ini lumayan agak lama untuk proses seperti ini, apalagi kalau data yang kita buat itu lebih dari 30 data, atau malah lebih lagi dari ini. Jadi kalau kita ketik satu persatu, nanti kemungkinan besar ada kesalahan. Jadi karena ada kelemahan ini, maka nanti kita bisa masukkan data secara massal. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lainnya ya. Nah, cara yang lainnya adalah dengan melakukan pemasukan data secara massal dengan melibatkan file data yang berekstensikan txt. Misalnya nanti misalnya nanti file yang kalian buat itu diberi nama tambah data, kemudian diberi .txt. Nah, nanti untuk contohnya itu bisa kalian masukkan ke dalam folder, misalnya folder C atau data. Nah, saya informasikan dulu untuk isian dari tabelnya, isian dari tambah data txt nanti akan kalian isi dengan tulisan seperti ini ya. Saya tampilkan dulu. Oke. Jadi nanti kita akan buat urutan dari pengisian insert seperti pada pertemuan sebelumnya. Nanti kalian buat urutan insertnya sesuai dengan field yang disediakan. Nah, karena kita menggunakan cara insert untuk penggunaan yang ketiga, pada pertemuan sebelumnya ya, penggunaan yang ketiga, maka kita harus menggunakan nilai 0 dulu untuk auto increment-nya. Jadi kita tentukan auto increment-nya nilainya 0 dulu. Kemudian diikuti dengan field yang lain yang dibuat secara berurutan. Ya, jadi namanya, kemudian jenis kelamin, kemudian kota, terus kode pos kalau nggak salah, kemudian tanggal, kemudian gaji, seperti itu. Nah, ini saya contohkan ada banyak data, kemudian kalian simpan dengan menggunakan nama tambah data.txt, lalu kita simpan, misalnya saya contohkan di sini kita simpan di C, kemudian kita buat folder namanya adalah data, terus kita simpan di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk filenya nanti saya masukkan ke deskripsi ya. Saya masukkan ke deskripsi, nanti tinggal di-download saja pada deskripsi ini. Nah, kemudian setelah ini nanti kalian silakan download aja tadi file tambah data melalui link deskripsi ya. Nanti dicek saja ya. Nanti saya akan share ke kalian juga. Kemudian setelah kalian sudah memposisikan tambah data txt di dalam folder data, sini saya contohkan di C, ini bebas saja, kalau kalian mau masukkan dia di D boleh, atau di tempat yang lain boleh. Kalau ini saya masukkan tambah datanya di folder D, saya taruh di C. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan ketikkan perintah seperti ini. Jadi kita ketikkan perintah load data, kemudian lokal infile, kemudian tanda kutip lokasi filenya, kemudian kita into table karyawan, kemudian kita beri perintah field terminate by tanda kutip di dalamnya adalah koma, kemudian line terminate-nya by strip n, ini spasi ya, ini enter ya, kemudian titik koma. Oke, kita coba praktekkan ya. Posisikan file yang kalian benar-benar sudah buat foldernya di posisi yang memang sudah kalian tentukan. Oke, kemudian dari sini kita masukkan perintahnya load data in file, kemudian posisi lokasinya tadi, tambah data. Jadi walaupun file tadi kita menggunakan huruf kapital di awalnya, tapi pada saat kita menentukan baris sintaknya nggak ada masalah untuk kita buat dia hanya huruf kecil saja karena bersifat in case sensitive.
Ya, seperti ini. Sesuaikan dulu load data in file, load data lokal ya. Load data lokal, load data lokal in file, kemudian into tabel karyawan. Masukkan ke dalam tabel karyawan di mana fieldnya kita akan putuskan di dalam koma. Jadi koma ini adalah pembatas untuk penginputan data pada masing-masing fieldnya. Kemudian kita tentukan lagi satu baris lainnya. Kita tentukan satu baris. Ini tadi ketinggalan ya. Ketinggalan S-nya ya. Gak apa-apa, nanti kita ulang dari awal lagi. Kita load dulu. Oke. Kita load ke dalam tabel. Oke, dimana field kita terminate. Nah, ini tadi untuk semua field ya ini. Jadi semua field. Kita kemudian lines terminate lagi. Kita terminate berdasarkan enter ya, penggunaan enter. Jadi ini simbol enter ya. Kemudian titik koma. Oke, query oke. Jadi ada 36 baris efektif, 36 untuk warning data yang masuk secara sekaligus. Ada 36 juga record secara sekaligus. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau memastikan lagi, tinggal kita cek aja lagi. Select all from karyawan untuk memastikan tabel yang kita tadi sudah desainkan dalam tambah data.txt itu sudah kita masukkan. Jadi kurang lebih nanti yang sudah kita masukkan secara sekaligus seperti ini. Banyak ya. Jadi nanti tabel ini nanti akan kita gunakan untuk materi praktikum kita selanjutnya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, mohon nanti diperhatikan penggunaan garis miring tadi ya, 2 garis miring. Itu nanti memang merupakan pembatas dari direktori ya. Jadi sifatnya dibuat tidak tunggal. Kalau dalam direktori file sesungguhnya kan dibuat tunggal ya. Tapi kalau di sini pembatasnya kita gunakan 2 strip. Nah, ini karena memang tanda dari strip ini itu memang merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh MySQL-nya. Jadi kalau kalian membaca ini nanti dianggap sebagai karakter khusus yang dimiliki oleh MySQL. Jadi MySQL mengubah karakter khusus ini dengan menggunakan 2 garis miring. Nah, nanti kelebihan dengan menggunakan cara tersebut itu juga bisa kita dalam tanda kutip ya mengawinkan data-data yang ada di bahasa program atau di database yang lainnya. Di sana kalian menggunakan database Microsoft Access. Nah, nanti Microsoft Access itu kalian bisa konversikan ke format TXT. Kemudian kalian susun sesuaikan dengan jumlah field yang ingin dimasukkan datanya secara sekaligus. Bisa Access, bisa DBase, bisa database yang lainnya gitu, bisa Oracle dan sebagainya yang harus dikonversi dulu sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam MySQL, tapi syaratnya nanti tetap harus kita ubah dulu dalam bentuk TXT seperti itu. Nah, nanti untuk tabel TXT yang tadi saya buat ya, tabel TXT ini nanti akan saya share ke kolom deskripsi, nanti kalian tinggal download saja ya seperti itu. Tinggal nanti ditaruh di folder tertentu, boleh dengan nama yang sama seperti nama yang saya contohkan, nama folder data. Nah, nanti taruh aja di C, nanti proses pengaksesannya dengan menggunakan seperti itu. Dengan menggunakan seperti listing yang ada di sini tadi. Nah, ini load data, lokal, in file, kemudian di mana lokasinya, terus dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Kemudian kita akan membatasi dia dengan penggunaan koma untuk masuk ke dalam masing-masing fieldnya. Kemudian dibatasi juga berdasarkan susunan barisnya.
karena kan barisnya tadi enternya ini ya, jadi satu enter ini merupakan satu tuple atau satu baris atau satu record seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, ini hasilnya ya, jadi hasilnya langsung masuk ke masing-masing fieldnya, kurang lebih seperti ini. Nomor ID, jadi tadi nomor ID kita harus membuat dengan model null, walaupun nanti yang akan masuk itu sifatnya auto increment ya, tapi kita tetap harus memasukkan dia untuk null karena kita menggunakan cara yang ketiga untuk proses insertnya. Oke, kemudian nah nanti kita akan gunakan lebih banyak data lagi pada data yang sudah ada. Nanti kita gunakan itu untuk latihan-latihan kita berikutnya. Nah, pada pembahasan hari ini kita ada latihan. Jadi nanti latihannya adalah kalian nanti buatkan satu tabel database, okay. Database dengan nama DB kursus, nama DB kursus. Jadi buat saja namanya DB kursus. Oke, DB kursus. Kemudian nanti kita buat struktur tabelnya. Jadi di latihan ini buat nama dengan nama tabel kursus, DB kursus, huruf kecil semua juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian buat satu tabel di dalam database ini dengan nama tabel peserta. Strukturnya seperti ini. Ada 5 field, nomor, nama, JK, jenis kelamin ya ini ya. Kemudian email, tanggal lahir. Nah, nanti tipe datanya, tipe data untuk nomor integer, nama varchar, JK chart, email itu varchar saja. Kemudian tanggal lahir nanti tentukan dengan nama date. Kemudian ini sifatnya null semua, ada primary key-nya pada nomor. Cara untuk membuat create tabelnya sudah ada pada pertemuan sebelumnya, tinggal kalian cek aja materinya atau cek pada videonya. Kemudian ganti pada saat kalian membuat ini, pastikan semuanya di screenshot ya, hasilnya kalian screenshot, cara kerjanya juga kalian screenshot, kemudian nanti dikerjakan dalam format Word. Terus nanti ganti untuk lebar data fieldnya untuk email. Jadi pada saat nanti email diubah, nanti ukurannya ubah menjadi menjadi size-nya jadi 50. Kemudian nanti tambahkan field untuk tanggal lahir. Tambahkan field untuk tanggal lahir. Oh, ini bukan tambahkan ya, tapi edit field tanggal lahir ya. Jadi saya ubah dulu. Ini nanti edit ya. Edit field untuk tempat lahir. Edit field untuk tanggal lahir. Tanggal lahir menjadi tempat lahir. Okay. Edit field untuk tempat lahir menjadi tanggal lahir. Nah, kemudian catatan lainnya nanti isikan juga semua tabel ini minimal 30 data ya, 30 data. Nah, nanti di screenshot aja semua hasil pengerjaannya, dimulai dari pada saat proses pembuatan database sampai dengan proses untuk menampilkan hasil akhirnya. Kemudian nanti hasil screenshotnya Oke, nanti hasil screenshotnya kayak ini ya. Oke. Oke, nanti hasil screenshotnya itu nanti diubah, hasil screenshotnya nanti dibuat dalam format dokumen ya. Format doc atau doc. Dibuat dalam format doc atau docx. Oke.
kemudian pengerjaan dikerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri ya, dengan sama jawabannya. Oke, jadi bisa saya ulangi lagi untuk pembuat latihan kali ini. Kalian buat database dengan nama DB kursus, kemudian nanti buat struktur untuk tabel. Oke, struktur tabelnya kurang lebih seperti ini. Nanti tulis nomor, nama, jenis kelamin, email, tanggal lahir. Oke, buat seperti ini. Terus pada saat kalian buat nanti di screenshot cara buatnya, kemudian hasilnya. Kemudian nanti perintah selanjutnya adalah kalian alter table untuk field email, ukurannya ditambah, terus juga edit untuk field tanggal lahir, jadikan TGL lahir, kemudian isikan semua tabel ini dengan minimal 30 data. Nah, pada saat kalian ganti lebar data field email menjadi 50, ini nanti sintak sama hasilnya nanti di screenshot juga. Kemudian pada saat kalian mengetikkan perintah alter table untuk edit tanggal lahir, itu juga di screenshot juga. Kemudian untuk isian data tabel juga di screenshot ya. Kemudian nanti hasilnya nanti diuploadkan kembali pada pertemuan kali ini ya. Oke. Baik, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Ini di close dulu ya. Sip seperti biasa. Nah, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung pada di grup diskusi.